Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan analisa Excel untuk hari ini. Sebelum saya mulai analisa, saya ingin sedikit mereview untuk mapping yang kemarin ya. Saya share. Kemarin saya nyari buy di sini ya, meminta untuk nyari buy di sini ya, karena dia akan naik ya. Sekarang dia naik ya, sesuai ya. Lihat ini sebelum naik ya. Ini juga sebelum dia naik. Tapi saya nggak profit ya. Saya nggak profit. Gini, kemarin itu coba kita ke M15 ya. M15. Saya kan kemarin mau nyari buy di bawah ya. Sebentar. Di bawah sini nih kemarin nih. Ini adalah change of character ya. Lalu ini adalah break of structure. Oke. Nah, setelah dia mengambil inducement di sini, ini inducement ya. Inducement. Di sini dia membuat konfirmasi entry. Saya kemarin nggak lihat. Karena saya kemarin fokusnya malam New York. Saya berharap ada setup di sini nih. Malam-malam. Ternyata dia naik duluan di sini. CAC London naik duluan. Nah, di sini di M5 kita lihat ada pola konfirmasi entry. Ini setelah dia mengambil inducement di M15. Coba kita lihat sini. Ini dia bikin cok. Di mana? Di sini nih. Ini cok. Change of character. Oke, pullback. Oke. Bentar. Pullback. Ambil. Ya benar. Ini bos, nah ini cok. Dia respect EVG lalu dia naik kenceng. Setelah dia ngambil inducement. Nah, saya plan untuk cari buy gagal. Di sini saya gagal. Bukan gagal sih, apa namanya? Nggak dapet lah, kelewat lah. Nah, lalu tadi malam setelah CPI dia bikin cok di sini. M15 ya. Dan breaker block sini, lihat ini breaker. Ini breaker block nih. Breaker. Nah, dia dari respect nih. Breaker, respect, turun. Nah, ketika dia sudah turun seperti ini, kita jangan sell lagi ya. Jangan sell lagi. Karena dia mau jebol. Di samping itu, change of character yang terjadi di antara... Sebentar ya. Gini nih. Kalau teman-teman lihat struktur dia, apa namanya, mau muncul pola sell di area buy side liquidity, sebentar kayak gini nih. Nah, di sini nih. Dia muncul pola konfirmasi sell di sini nih. Di area buy side liquidity. Ya. Ini kemungkinan win rate-nya lemah, ya. Win rate-nya lemah. Setup sell yang muncul di sini nih. Sama kayak di sini nih. Ketika dia ngambil inducement dan dia mau naik dan muncul pola di sini. Setup sell. Dia akan lemah. Sangat lemah. Karena dia pasti akan jebol dan jadi bos. Boom. Kayak gitu. Lihat ini. Ini apa namanya? M15 cok ya. Kita cek H4. Nah. Lihat, dia mau jebol ini. Dia pasti mau jebol. Dia pasti jebol. Saya yakin dia jebol. Boom. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa entry buy? Kurang ya sebenarnya. Kurang. Lihat ini. Kalau misalkan dia turun duluan ke sini. Ini kan cok ya. Cok. Dibalas cok. Nah, ini jadi cok bullish di sini, cok bullish. Nah, plan saya adalah ketika misalkan dia turun duluan, ya. Saya akan cari setup buy di sini di M5 atau M1. Oke. Kenapa? Karena dia mau ngejebol high di sini. High di sini. Mau dijebol. Nah, mau dijebol. Ini plan saya. Saya mau cari buy di situ. Nah, yang kedua, saya akan cari sell di mana di sini. Dan di sini.
Kenapa saya bikin dua zona ini? Kita fokus di daily. Ya, fokus daily. Kita bikin line chart. Nah, zona ini seperti equal high. Ya. Konfirmasi yang muncul di zona ini itu 50-50. 50-50. Tapi kalau konfirmasi yang muncul di atas equal high ini, di sekitar sini, itu tinggi win rate-nya. Karena dia ngambil di sini equal high di sini nih. Equal high di sini. Oke. Nah, kita ke H4. Oke, H4. Nah, kalau kita menggunakan strategi chart pattern atau trend line, lihat di sini. Jangan meremehkan suatu metode ya, meskipun chart pattern ya. Nah, ini chart pattern, dia respect sangat cantik. Nah, harusnya dia bisa ngikutin trend line di sini nih. Sini, pas di high di sini nih. Di sini. Nah, tempat kita akan cari sell. Atau kalau misalkan di sini nggak muncul, kita akan cari sell di atas high ini. Sekitar sini nih. Nah, karena dia pasti akan pullback, ya. Kayak gini lah nih sederhananya. Break, pullback gitu. Ya. Nah, jadi plan saya ada dua. Buy di zona ini karena ada chok buy di M30, chok di balas chok. Yang kedua adalah sell di zona ini. Di atas ini pokoknya. Di atas ini. Oke. Gitu ya guys ya. Nah, kalau kita cek daily ini agak sedikit bahaya ya daily ya. Kenapa bahaya? Lihat di sini dia nampak seperti kompresi di sini. Kompresi daily lagi kurang ajar. Kalau misalkan dia terkompresi terus daily dan dia kompresi lagi, dia akan ada pergerakan sangat kencang ke atas. Boom. Itu kalau misalkan dia terus kompresi ya. Saya nggak tahu nih apakah dia akan nggak kompresi atau terus kompresi. Kalau dia terus kompresi dia akan naik kencang pasti itu, karena hukum kompresi kayak gitu ya. Nah, jadi intinya gimana? Intinya kayak tadi ya. Nah, di sini saya akan cari buy ya di sini ya, cari buy di zona ini. Kalau kita cek di zona sekarang, ini nampak seperti kompresi ya. Nah sekarang ya. Jadi kalau dia turun ke demand, ini kan cok tadinya ya, cok bearish dan dia break ya jadi cok bullish, jadi cok dibalas cok. Di 4 juga dia sepertinya akan nge-break high di sini ya. High di sini. Jadi di zona ini saya akan mencari konfirmasi buy ya. Ini demand. Saya menunggu konfirmasi ya, bukan langsung entry gitu aja ya. Jadi kalau nggak ada peluang di LTF saya nggak masuk, karena kalau saya buy di sini SL-nya itu agak lebar ya. Jadi memperkecil resiko cari peluang di LTF gitu. Nah, yang kedua, misalkan dia naik duluan dan dia ngebreak di sini trend line dan dia naik, cari sell gitu ya. Kayak yang tadi ya. Nggak paham ya? Oke. Nih mapping saya sebelum terjadi, tapi kemarin saya nggak profit. Nggak apa-apa. Insya Allah ada peluang lagi. Kalau muncul insya Allah bisa profit. Oke, buat yang mau gabung ke membership boleh hubungi admin. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.